Makanya U-nya agak panjang gitu ya. Oh iya betul. Duo Kenari sekarang jadi Saat terus. Iya. Terima kasih untuk Kakang Mas Duo Kenari. Iya. Kang Mas Sirulawe serta Kang Mas Ayib Sumrambah tadi sudah mempersembahkan lagu apa judulnya apa lupa. Engkau seperti kekasihku. Engkau seperti kekasihku. Kekasihku pun yang dulu. Padahal belas gak waduh. Padahal gak waduh. Tapi ingat langkahnya, ingat geraknya. Lali. Ya, itu. Jangan sampai lupa rasanya, ingat bentuknya. Oh gitu ya. Biasanya lupa orangnya, ingat rasanya. Kalau lupa semuanya berarti gila. Oh. Gak boleh mas, ODGJ. Ya baik. Selamat datang, kami ucapkan untuk Dimas Diajeng dan Netralis yang sudah mantap di channel kita pada malam hari ini. Di episode yang ke-66 kita akan menghadirkan talenta musik lagi, tentu saja dari Tuban ya, lokal namun internasional. Gunya internasional. Amin. Ya. Sampai Ukraina Zimbabwe bareng. Namun sebelumnya kita dari Netra Channel dan podcast Cedik Geni mengucapkan bela sungkawa dan rasa simpati kita kepada musibah meletusnya Gunung Semeru di Lumajang dan sekitaran Malang ya. Mitosnya jangan. Goro-goro. Juga di Lombok ya. Banjir. Di Lombok juga ada banjir ya. Semoga semuanya bisa selesai lah ya. Amin, segera. Amin. Gitu. Mari kita tumbuhkan empati, membangun toleransi, terutama juga COVID ini juga kelihatannya harus tetap prokes, harus tetap kita jalankan dimanapun rekan-rekan berada. Ya. Di episode ke-66 ini masih bersama saya Denny Sumirat serta rekan saya Vito Suwarsono, dan juga di sana ada Upin Ipin. Ya, Kang Mas Sirolawe. Ya, kita akan berbincang 30 menit ke depan hanya di Cedik Geni Open Your Mind. Ya, tentunya sebelum kami memperkenalkan narasumber kita Sinten, Kang Mas Sinten. Kang Mas Pinten. Ya, itu Pantai Api ya. Harus ke Pantai Api terlebih dahulu. Iya, gitu ya. Siapa yang bacakan? Nah, yang bacakan ini tetap saya. Ya. Oh iya wis. Baik. Bayarannya akeh dhewe ya. Ya, rekan kita ada yang ini ya, ada yang apa namanya? Absen pada malam hari ini. Baik. Banjiran ya? Iya. Jadi sebelum masuk, ini saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kang Mas Erick Thohir. Arik Hatori. Nama begini Arik Hatori. Enggak, Hatori pun itu kalau dibalik kan jadi Thohir juga. Thohir. Ya itu. Mas Erick Thohir. Ojo garai konangan asli ini. Iya. Kang Mas Erick Thohir. Ya, itu ya. Aduh. Ya, Kang Mas, selamat datang di podcast kita. Selamat datang. Selamat datang juga dari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, di samping cuaca yang dingin dan gemericik masih tetap bisa. Tadi hujan kita berangkat ya. Hujan tapi tetap semangat ini. Ya. Enggak melempem ya. Dia hujan badai dilampaui. Gunung tinggi daki. Ya, ini sebelum kita bincang-bincang podcast kita ngobrol enak gitu ya, menghangatkan badan kita sambil minum jahe. Tentunya ada yang namanya Pantai Api. Nah, di sesi ini saya akan memberikan 2 pilihan kata di mana Kang Erick harus memilih satu kata dan harus dijawab dengan cepat. Ngaten nggih? Siap? Siap. Baik. Yakin. Ora siap balik. Ya, Kakang jenengan ingkang nyatet. Ya, saya yang sing di. Saya yang sing di. Ini di sini. Nanti nyatet piye itu, Jan? Apa? Karena nama kiri aja. Ya, full. Ada yang kosong. Ya, baik. Cepat atau cermat? Cermat. Oke. Riuh, meriah. Meriah. Acak atau rancak? Rancak. Memutar atau melingkar? Iya. Memutar. Berdetak, bergerak.
Bergerak. Irama alunan, Irama. MIDI atau MP3, MIDI. intuisi atau emosi, Intuisi. disco atau hip hop. Disco. Ini yang terakhir ini saya juga bingung ini. Mungkin jenengan paham juga ini. Atlesta atau Battle Smoker. Atlesta atau Battle Smoker. Nah, Dor. Iya. agak susah ini. Iya. 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 Battle Smoker. Iya. Kayak belum familiar. Oh, belum familiar. Iya, iya. Oke. Atau aja ya. Atau. Oke lah, ini yang baru kali ini ada atau. Soalnya saya juga bingung nih tadi ya. Kita tepuk tangan terus. Gawe sopo? Iya. Saya gawe bingung. Lah ya sebenarnya ya bingung itu. Baik, Kang Mas Erik, untuk pertama-tama ini kita temanya kan tentang musik digital. Oke. Musik digital itu kayak apa sih sebenarnya? Musik digital. Musik digital itu di mana apa disebut perkembangan dari teknologi sendiri ya. Jadi dari era analog menuju digital. Yang mana digital tuh semuanya lebih ke apa? Teknologi yang lebih simpel ya. Jadi kalau dulu era-era 10 tahun yang sebelumnya ya, itu kan kita berada di era analog yang mana produksi berupa album atau extend play, itu berupa fisik CD, kaset, pita ya apa piringan hitam segala itu kan, menuju ke era digital yang mana sekarang banyak sekali perubahan yang memudahkan khususnya bagi pelaku seni. Kita banyak diberi kemudahan di era digital ini. Karena apa yang nggak bisa kita lakukan di era-era analog bisa kita lakukan sekarang. Karena analog itu mahal semua ya. Sangat mahal. Kalau dulu mungkin ya, khususnya untuk pelaku seni ya, khususnya musik, itu kalau merekaman aja kalau nggak ke kota besar, kayaknya itu kan masalah kebutuhan ya. Kalau di lokal sendiri nggak memungkinkan kalau diadakan studio yang studio analog kayak gitu kan, karena pasarnya memang di kota besar kan, khususnya di Jakarta gitu kan. Tapi kalau era sekarang ini, di mana rekaman bisa dilakukan dimanapun, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di mobil, kamar mandi, dimanapun bisa. Ya kan, untuk mendapatkan sound yang bagus kan bisa aja. kan biasanya penyanyi kamar mandi kayak Pak Denny kan. Iya, kayak sound kentut itu kan berarti harus aslinya kan. Ya, tapi saya masih bingung ini. Jadi yang didigitalkan itu seperti mohon maaf ya, seperti Spotify seperti itu atau? Ya sekarang Itu salah satu bentuk dari digital platform. Marketingnya baru. Iya, lebih ke distribusi ya. Untuk pendistribusian. Kalau untuk dunia recording sendiri, kalau zaman analog kan memang harus manual semua. Take gitar, take drum. Kalau sekarang kan era digital bisa dengan mudah tinggal pakai loop atau dengan berbagai macam plugin software dan sebagainya. Itu lebih mudah ya. Jadi nggak harus kita harus ke studio yang mahal atau yang besar gitu, nggak harus. Paham nggak? Ya masih bingung. Bukan aku sendiri berarti. Iya. Tapi kan eranya Mas Ari ini kan juga sempat mengalami ini kan, analog dulu ya. Iya, analog. Tahun berapa itu? Tahun 2000. tuh di Jakarta. Ada peralihan ke digital sebenarnya. Oh, itu belum masih CD kaset ya. Ya. Masih CD kaset. CD sudah, tapi itu ya, CD. masih CD kaset. Jadi ngerasain banget gimana proses perubahan itu sendiri. Kalau di digital sendiri sebetulnya tuh khususnya untuk di industri musik ya, sebetulnya udah ada bocoran tuh dari tahun 9. Bukan, maksudnya untuk mulai sosialisasi ke musik ke arah digital
platform dan sebagainya itu udah menuju baru, di itu baru. ya itu masih baru-baru. Kalau boomingnya kan baru-baru sekarang ini. Sekarang. Sebetulnya proses itu ya dari mulai CD kaset, jadi CD kaset berubah jadi MP3, Betul. ya kan? Dari MP3 habis itu MP4, terus larinya ke RBT, Iya. perkembangan itu ya. Dari RBT, dari ringtone dulu ya, ringtone RBT. Ada tadi MIDI tadi. Iya, di ringtone tuh MIDI. Iya, itu di ringtone. Terus apa? Era masuknya YouTube itu boomingnya kan pas era pandemi. Boomingnya. Tapi 10 tahun yang lalu sudah ada. Sudah ya, cuman orang belum begitu aware gitu. Kalau ternyata di YouTube itu bisa menghasilkan tuh waktu itu masih belum begitu aware banget. Karena juga masih awam, Iya. masih Iya. belum familiar. Proses peralihan. Betul. Nah, di proses peralihan itu menurut sampean ada nggak perubahan genre musik yang efek sebab akibat dari digitalisasi sangat jujur kadang itu saya tuh kangen gitu ya di era-era analog gitu. Ya. Itu gimana sih kalau kita berkarya tuh kayaknya ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Take satu Harus kan, jeli. ya kan? Harus Take alat pas. musik, iya. Harus pas. Take mulai segalanya lah, mulai dari take alat musik sampai take vokal tuh benar-benar detail banget. Salah harus Iya, se-perfect mungkin. nggak boleh salah. Iya, se-perfect mungkin. Sampai mulai dari power, penekanan, emosional ini harus itu benar-benar detail. Zaman now itu udah kadang-kadang semudah Suaranya, itu gitu. tone-nya kurang naik, Iya, bisa dinaikin, ya. powernya pelan. Jadi suara Iya. fals sudah bisa Iya, di itulah yang tapi yang nggak bisa dibohongi sama teknologi itu Kualitas. masalah feel. Betul. Feel itu nggak bisa dibikin. Betul. Itulah. I feel you, you feel me lah. Jadi gini. Apa itu mengurangi kualitas dari sebuah seni bermusik juga karya ya? Secara kualitas ya, soalnya kalau zaman dulu itu sound tuh benar-benar sangat diperhatiin banget. Soundnya tuh mulai sound musik ya, kita nyarinya tuh harus yang gini sesuai dengan konsep. Kalau sekarang ini ya Semakin beragam atau? semakin bukan masalah semakin beragam, semakin banyak kemudahan, semakin dimudahkan. Oke. Digampangin. Maksudnya itu gini loh. Kadang yang sangat menyayangkan tuh gini. Kita tuh sekarang hidup di era digital yang mana tuh banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan dibanding zaman dulu analog tuh yang pertama biaya, yang kedua tempat, ya kan, terus yang ketiga lagi itu networking. Kalau nggak ada network ke arah sana kan juga untuk apa gitu kan, udah ngabisin uang banyak. Zaman sekarang orang bisa berkreasi, bisa lebih eksplor apapun yang dia punya. Iya, murah lagi kan. Jadi saya sih berharap kualitas lah tetap. Itu sego sepurane kilo sego diperhatiin netizen, engko ada sing ngitung apanya itu berapa kali. Apa dihitung netizen. Enggak gini, tapi kalau menurut Mas Hari, enak mana kira-kira? Lebih kalau Mas Hari lebih suka mana? Yang analog atau digital? Analog tuh. Sama, kalau saya analog. Analog. Seniman. Itu beda-beda, masalah hasilnya juga sangat beda banget. Ayub pernah ngalami kayak kira-kira Ayub? Pernah lah. Pernah ya. Enggak, dulu kan Sembarang kali harus tahu dialami lah Ayub. Saya pernah baca di salah satu majalah itu. Memang teknologi digital, recording digital itu yang menekan pertama kali adalah raja soundtrack sinetron waktu itu. Siapa? Rampunjabi. Bukan. Oh, soundtrack. Soundtrack. Soundtrack itu ini Meli.
Cosi Pratama. Cosi Pratama. Itu tahun Oh, yang era 90-an. Ya, 90-an. Nanti itu Cosi sudah Pratama. mengenalkan ini teknologi recording digital. Dia bawa dari Singapura alatnya. Oke. Saya pernah baca di majalah itu. Saya jadi ingat ini ya, hukum Sturges itu ya. Hukum Sturges itu mengatakan bahwa sesuatu yang bernilai itu ketika manusia itu bisa membuat hal-hal yang bernilai dari sesuatu yang kita anggap dulunya sangat bernilai dan manusia itu gampang untuk membuat itu, maka nilai ini akan turun begitu. Ya, seperti itu. Itulah makanya Makanya orang akan mudah mencapai surga. Makanya kadang kan orang ngomong kan murahan karena gampangan itu. Sekarang kan udah pakai jubah udah. Iya. Tapi itu implikasinya kan nanti kepada jiwa seniman itu sendiri kan. Itu seperti apa ya? Kalau Mas Erik sendiri melihat fenomena ini gitu. Fenomena. Terhadap wah semuanya orang sekarang sudah bisa berkesenian itu, berseniman sendiri, bikin sendiri kan saya seniman berarti art kan begitu. Nah, itu kalau Mas Erik sendiri bagaimana melihatnya itu? Ini sebenarnya budaya awuran atau seperti apa? enggak sih, ini kan kita memasuki apa istilahnya itu era perubahan besar-besaran ya, khususnya di semua bagian Semua lini lah ya. semua lini masa. Jadi pasti itu namanya proses pencarian ya. Nanti suatu saat juga akan menemukan sendiri zona nyamannya di mana. Wis ketemu guru. Wis ketemu guru. Sing zona nyaman. Guru ketemu zona nyamannya. Enggak, jadi gini mungkin sekarang ini era-eranya eksplorasi ya. Betul. Ya, jadi era di mana kita bisa berkreasi sebebas mungkin, bisa mempublikasikan sendiri, mendistribusikan sendiri, memproduksi sendiri, tapi jangan sampai dilihat sendiri juga ya. Kebanyakan gitu sih. Nah, apakah Dilihat teman-teman sendiri. peralihan ke dunia digital ini, industri musik digital, ini barangkali akan meruntuhkan Kualitas. bukan meruntuhkan Industrinya. bukan ada major label. Iya, label-label gitu. Kalau dulu kan kaset yang dijual, Iya. kaset. Kalau sekarang kan nggak ada kaset. Sekarang memang nggak ada kaset yang dijual, tapi mungkin sistem ini kerjasamanya yang berubah. Sistem kerjasama seperti apa? Kan tadi yang dibicarakan tentang major label, Iya, ya kan? Jadi kalau dulu kan bisa dapat hasil dari fisik ya. Betul. Nah, kalau sekarang ini major label, jadi sistem kerjasamanya lebih luas lagi. Jadi kalau artis dikontrak di salah satu label, pihak major juga berhak mendapatkan hasil royalti dari tiap perform. Oke. Itu yang sekarang. Ya sekarang, atau penjualan merchandise dan sebagainya. Tapi kalau dulu kan sudah dilakukan oleh Lox Lepor waktu itu, karena dia juga menjadi promotor bagi artis-artisnya, menghandle sendiri kan gitu. Oh iya, itu kan menghandle tour show-nya juga kan. Dia kan promotor juga, artinya selain dapat pemasukan dari penjualan kaset, dia juga dapat pemasukan juga dari Live. promotor tadi ya. Oh, dari live concert. dia sebagai promotornya. Betul. Soalnya kalau zaman analog atau sebelumnya itu kalau di live perform nggak termasuk biasanya. Kontraknya nggak termasuk Iya, dia. kalau di live perform Pernah pengalaman kontrak dengan major label? beberapa kali. Berapa kali ya? Ya. Enak nggak kira-kira? Enaknya apa nggak enaknya apa gitu? Enaknya, dari sisi enaknya, yang pertama kita didistribusikan, kita dipromosikan, ya kan, terus kita di maintain. Itu kalau menemukan label yang bagus ya, manajemen yang bagus, gitu, di manage sama mereka. Itu sisi baiknya. Sisi negatifnya atau sisi kurangnya itu kadang itu kita dalam berinovasi atau nggak bebas menghasilkan suatu karya itu banyak batasan. Iya, batasan. Harus ngikutin pasar lah, harus ini. Sedangkan sebagai trendsetter seharusnya kan menciptakan pasar. Dan memang label zaman kemarin-kemarin itu kan memang
gak berani resiko ya, karena memang dia juga Gak mau apa? Ya pasti bisnis oriented kan. Ya. Berarti ada nggak kira-kira misalkan dari kontrak itu si label ini melakukan administrasi terhadap artisnya gitu barangkali? Ada nggak dia menyalahi kontrak atau bagaimana gitu? Kan banyak kasus. Ya, Ada, ya. itu sering terjadi. Ya, Pengalaman Mas Hari ada nggak? Kadang ada. Ada. Karena dulu saya juga pernah ngalami. Waktu itu kontrak satu album ya, Yeah. satu album bukan tahun gitu kan. Begitu satu album udah diselesaikan ternyata bukan satu album tapi tiba-tiba angkanya berubah. Jadi 3 tahun. Kontraknya 3 tahun. Iya. Padahal awalnya Satu album, ya. Sedangkan di awal kan produce satu album selesai. tapi sudah beredar itu ya. Sudah, iya, ya. iya. Nah begitu dalam perjalanan ternyata nggak sesuai dengan apa perjanjian kontrak, apa banyak beberapa pasal yang tidak dijalankan, nggak sesuai dengan apa planning. Akhirnya mau menarik diri waktu itu kan, mau pindah label lain. Ternyata begitu ngelihat kontraknya baru ternyata angkanya berubah jadi 3. Kok berubah? Artinya dari awal 3 tahun atau memang ada yang diubah gitu? Bukan, memang kesepakatannya satu album. Oh, satu album. Satu album Itu kesepakatannya. lisan. Ya? Lisan atau bilang Bukan, ada tertulis, ada kontraknya. Cuman waktu dulu memang Bacanya. yang megang kontraknya bukan saya. Oh, manajer. Ya, jadi begitu pas ada rencana pindah label, begitu label lain saya lihat kopi kontraknya dulu sebelum ada sign dengan pihak sini, takutnya nanti bermasalah ke apa depannya gitu. Begitu dilihat saya juga kaget gitu, kenapa jadi berubah jadi angka 3? Ya, jadi mau nggak mau digantung nggak jelas. Itu loh sisi yang merugikan dari major label di situ. Jadi kreativitas kita itu jadi kerdil. Jadi dikerdilkan, kita nggak bisa bebas bereksplorasi. Makanya begitu zaman sekarang, begitu masuk ke era digital, banyak kebebasan yang sebebas-bebasnya. Makanya tadi yang bilang awuran, saya pikir kurang setuju kalau dengan bahasa awuran ya. Karena mereka sedang bereksplorasi. Dia begitu mendapat kebebasan tuh kayak mencari bentuk. Sedang euforia. Ya, lagi senang-senangnya. Ya nanti sesuai dengan perjalanan pasti dia udah gini, udah tahu, gitu, udah settle, udah. Oh tempat saya di sini kayak gitu. Jadi lagi senang-senangnya mereka mencoba dengan apa alat ini, alat itu. Ya, jadi lagi semangatnya lah mereka. Dan semangatnya ini nggak cuma 1, 2, 3 orang kan gitu. Artinya kompetisinya kan besar ini. Sangat luar besar kan biasa. gitu kan. Nah, kira-kira biar bisa eksis terus kayak apa gitu? Ya tetap produktif. Harus produktif. Nggak usah peduli sama apa genre. Iya, pokoknya genre nggak peduli. sebebas mungkin lah. Udah apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan. Nggak perlu skill-skillan. Ya, bukan masalah nggak perlu skill-skillan. Kalau nggak ada skill gimana Nah, itu bisa makanya tadi berproduksi? Nggak awuran itu karena ya berarti artinya bahwa mereka sebenarnya berkompetisi agar bisa mendapatkan ya apa eksistensi Pengakuan, kan? ya, salah satunya Eksistensi, kan? pengakuan ya. Mereka kan berlomba-lomba untuk menunjukkan ini karya saya. Ini ya salah satu hal yang sangat membanggakan itu di mana di era digital khususnya di per-YouTubean ya saat lagi rame-ramenya itu ternyata yang merubah tatanan sebelumnya major label itu diawali dari Jawa Timur ya. Oh iya. Lokal itu ya. Ya lokal. Lokal itu ya. Itulah. Jadi kalau nggak memasuki era gini kita nggak pernah tahu ternyata banyak talent lokal ya yang mungkin selama ini hanya bakat, hanya hobi, hanya terpendam gitu aja. Sekarang bisa show up gitu kan. Ya, bisa tapi ketika
mengangkat yang lokal ini, lokal antar lokal ini kan ya pasti pasarnya bukan semakin ini semakin apa? Sempit gitu. Enggak. Oh enggak, Luas. kan digital tuh luas, Oke. bersifat universal kan, bukan lokal lagi. Artinya beda aja lagi. Iya, makanya kalau zaman sekarang kan produksi bisa dimanapun, kapanpun, apapun itulah yang bisa kita Rilisnya lakukan. juga kapanpun. juga. Ngamen di kafe, di syuting, viral, Iya. viral, ngetop. Tapi jadi saya artis. seneng, saya lupa sih sama namanya itu yang kemarin itu jadi Jadi siapa? 1 tahun ya lagu ini diperdengarkan terus, yang dia nyiptakan lagu sendiri, terus mengaransemen sendiri, moto-moto videonya sendiri, itu saya lupa namanya siapa itu. Artis ya di YouTube juga kan, yang lagunya Barat itu yang I wanna you blow your blood ya lupa aku. Award you. Iya. Awuran itu Pak. Siapa sih? Sin, bantu saya Sin. Siapa itu ya? Enggak, kalau Sebelum Arya Saloka itu loh kan ada itu. Hmm, Ada lupa saya. Ya? bukan. Wah iya. lupa saya. Terus gak usah dieling-eling. Iya rasa dieling-eling. Kok nek eling lah metu. Terus kalau pemasukan dari distribusi yang digital tadi kira-kira dari mana pemasukannya? Apakah ada ribet untuk ini? Oh iya, iya. Ini yang bicara yang mana? Major apa yang independen? Monggo silahkan. Independen seperti apa? Kalau major label kan memang Udah jelas ya. Udah jelas ya, sudah jelas. Kalau independen, Digital sekarang ini pemasukannya dari mana? pemasukannya yang pertama dari apa? YouTube sendiri. Oke. Terus Like, subscribe, ya, komen. yang berikutnya dari apa? Digital platform. Kita kan bisa kerjasama dengan publisher. Ya banyak publishing kan yang bisa kita pilih sendiri. publisher itu ya termasuk major label tadi ya? Bukan Bukan ya? ya bagian Fungsinya sama. fungsinya sama, dia kan mendistribute Iya. distribute dari hasil-hasil karya kita untuk lebih bisa dinikmati di penjuru manapun. Ini seperti Widas gitu ya. Nah, Iya, ya kan? Iya kan? Mas Ari sekarang ini kan apa ya? Semacam ada nggak? Kan sering-sering nyanyi solo, nyanyi lagu itu ada kontraknya ataukah indie ataukah bagaimana sistemnya? Yang mana itu? Kan banyak. kebanyakan masuknya Ya, bingung deh. karyanya kan banyak. Bukan yang sebelumnya. Kalau ini sekarang. Oh, Sekarang Yang di era digital ini. oh yang di era digital. Iya. Yang di era digital. Jadi gini, waktu pas era pandemi. Ya, era Kan ada yang namanya kayak production Iya. itu kan Iya. masuk label juga. Iya. Iya. Label Jadi, lokal gitu ya. jadi gini, saya mau flashback sekilas saja. Iya, Era iya. pandemi, begitu saya pulang ke Tuban, itu waktu itu ketemu teman-teman si siapa, Haris sama Mas Rowo waktu itu ya. Paris ya, Ren? Iya. Bohong. Orangnya nonton. Oh, nonton ya? Nonton dia. Iya. Songona nggak disebut aja. Iya, waktu itu ini kan sejarah ya. Bayar Waktu itu tiro gitu. pulang ketemu itu nanya, ada misi visi apa nih pulang nih, Iya, iya, gitu. Saya bilang Bangkrut kan dari Jakarta. salah satunya. Ya, saya gini, jadi saya pingin sama-sama membangun industri musik di Tuban. Jadi mungkin yang selama ini kita yang punya bakat, punya skill, Iya. cuman iseng-isengan tapi nggak tahu harus gimana gitu. Ayo kita rangkul semua gitu. Gimana caranya kita bisa maju bareng, kita bisa memanfaatkan teknologi ini sebagus mungkin Iya. dan bisa menghasilkan gitu. Disitulah akhirnya ketemu Mr. Jamie Trista. Oh, iya. Bayangin pasti bule ya. Iya. Makanya jangan dibayangin. Orang MU itu ya. Oh iya, orang ini. MU. Iya. Terus terus ketemu teman arranger gitu. Saya lihat siapa Cuo ya. Kemarin di sini. Ya, Kemarin nih, saya lihat, wah ini potensi lokal nggak kalah gitu Iya, sama nasional. Kenapa nggak kita
bikin wadah gitu atau label gitu. Ya mini label lah. Ya, kita berangkat dari nol, dari kota kecil gitu. Kenapa enggak gitu? Kalau kita punya kesempatan, punya kemauan, punya support dari banyak kalangan di sekitar kita, ayo bareng-bareng gitu. Akhirnya berdirilah Aspro atau Aisa Production tuh. Nah, di situ jadi produk pertama kan memang saya yang nyanyi ya. Ya, karena jadi sebelum mendirikan Aspro itu kan saya punya plan itu sebelum mengawali itu keliling istilahnya untuk semua talent atau siapa aja lah yang khususnya yang ingin maju punya karya di bidang industri musik gitu. Kalau memang saya bisa ngebantu mungkin membawakan lagunya, saling support gitu kan. Itu saya lakukan itu dulu. Sebelah itu juga ya. Tapi nggak pernah jadi narasumber. Iya. Ojo. Aku makin ngene kisru ae. Iya. Terus makin kisrunya lho, kurang mari ngomong terus. Iya. Oke. Sudah berapa Om? Ini Om sama Kamas karyanya. Dia sekian lho. Yang siapa? Yang di Aspronya, yang di Aspronya ada sekitar 25 atau 26 video klip ya. Dengan genre yang Dengan genre yang macam-macam, all genre di situ ada, mulai dari pop jazz, bossa nova, pop, pop kreatif, dangdut, Jawa, semua ada di situ. gitu ya. Marah. Ricky juga disebut. Oh iya, maaf sengaja. Sengaja. Skip aja. Dan istilahnya tadi kan production ya, rumah produksi begitu. Kayak gitu genre dan lain sebagainya. Masa di dunia digitalis pokoknya anggar ngeluarkan gitu tanpa melihat pasar begitu, segmenku sapiro begitu kan? Iya gini. Analisa pasar. Analisa pasar. Iya memang ada ke arah situ. Jadi untuk mengawali ke arah yang lebih profesional ke sana kan, itu kan butuh waktu untuk kita terapkan di Pemasaran digital atau di tempat kita dulu ini untuk mensosialisasikan itu kan butuh waktu juga, ya kan? Paling enggak itu minimal tuh kita itu memperkuat dasar-dasar kita, nama kita itu wadahnya dulu. Wadahnya itu diperkuat pakai artis-artis terkenal orang. Ya kurang lebih ya. Kalau wadahnya kuat gitu kan, jadi mau ditampung apa aja kan udah siap kan. Yang penting kan itu. Kalau wadahnya nggak kuat, diisi banyak kan pecah. Morat-marit. Itu sih yang lebih saya tekankan ke teman-teman ke situ sih. Terus pengalaman di Jakarta dulu itu ngapain aja? Ngamen mas. Recording digantung sama label 3 tahun. Itu ngapain? Ada enggak masukan dari situ sebenarnya? Dari label sendiri ada enggak? Oh RBT ya, Macam kontrak RBT kan itu ya? Ya tiap bulan selalu ini. Sampai berapa? Kan. Kalau dulu lumayan lah. Lokal bisa nggak dibuat RBT? Bisa. Lokal? So what? Bisa semuanya. Apa sih yang nggak bisa zaman now? Apa aja bisa. Tapi sekarang dulu kan berlima kan satu band kan? Dulu. Iya berlima. Bisa takon nang aku loh. Saya tahu kasetnya, saya tahu CD-nya, saya punya dulu. Itu loh. Gak jauh tanda tangan saya gimana? Nggak, artinya berlima ke sana. Terus yang lain tuh sekarang kemana aja itu personilnya? Kalau yang pertama kan Meteor Band ya, Betul, masih berlima. Itu yang saya punya CD-nya. Iya. Ya. Pas mau album kedua, saya bikin Tuban. Selingkuh. Berdua karena sama berasal dari Tuban. Awalnya setelah sama Meteor, awalnya setelah sama Meteor tuh mau solo sebetulnya. Ada salah satu label gitu kan, yang nawarin untuk solo karir. Setelah berjalan ternyata ada perubahan, konsepnya dirubah bikin band.
Nah, akhirnya itulah jadilah Tuban maksudnya. Itu kan tahun 2011 kalau nggak salah ya. Iya, kurang lebih ya. Ya hafal ya Mas Ebit. Hafal lah. Nanti ada hadiah buat Mas. Ya. Terima kasih. Alah dia ini opo Mas Ayri paling centak Mas. Tapi kan waktu main di lapangan semen itu kan nggak ikut sebenarnya. Yang Tuban. Tuban. Pernah main. Pernah. Tahun 2000 berapa? 11. Bukan, nggak pernah. Pernah dulu saya pernah lihat. Bukan Tuban itu. Tuban itu personnya itu kok. Ya orang itu kok. Kompor nih, kompor. Sudah dipecat paling Mas. Oke. Ini kalau diterusin panjang banget Panjang karena ceritanya. kita sama-sama pelaku seni dan luas sekali bahasanya. Mungkin di lain waktu bisa ini ya lebih spesifik lagi di mana gitu. Aku lu sampai ngalah loh. Aku nggak ngomong. Guru ngomong aku. Ngomong pecat gitu. Gak apa-apa, satu aja gimana? Kak dia janji gak mau beda dari surga. Loh, tuh kan kebut tuh aku. Lah ngomong satu tok loh. Aku misalnya bocoran cedak omae. Omae lu karo aku. Aku karo omae. Saya sopo aku. Parah. Sing lukisan iku to. Iya. Besok kita ini ya ke sana ya. Sama enggak tahu loh. Iya kan. Makanya. Kenapa jadi acara gosip ya? Iya. Ini memang cetek gosip kok. Bukan cetek Nah gending. kalau kayak gini nggak podcast loh, Mas. Ah, gitu ya. Kalau podcast itu sebenarnya di antem kromo aja kan gitu. Ini serius. Oke. Lanjut. Ya lanjut nih Mau dihabisin gitu. mau dia. Pakai arit. Ya ini sebelum pada penghujung saya tawarkan ke Kang Mas Sirolawi, mungkin ada pertanyaan untuk Kang Mas Erik. Enggak lah udah. Udah. Yang jelas Sering bertanya. selalu bertanya. Yang jelas kan kita tunggu Kalau- quote-nya terakhir ini. Kalau sering bertanya dikira bodoh nanti. Iya. Kok dikira bodoh atau kadang-kadang dikira wartawan banyak tanya. Closing statement. Iya, closing statement aja kalau Sari untuk sebelum kita berpisah. Pesan-pesan buat ini, teman-teman. bagaimana seharusnya berkreasi, Oke, berseniman monggo. seperti apa. Ke kameranya yang kecil. Kamera yang kecil. Nah, Oke, untuk semua para pelaku seni apapun itu bentuknya, selagi kita dapat kesempatan bagus di era digital ini, manfaatkan semaksimal mungkin. Udah kembangkan semua kreativitasmu, inovasimu seperti apa, lebih explore lagi. Udah pokoknya manfaatin semaksimal mungkin, nggak usah mikir ini itu, jalan aja ke depan. Nanti pasti ada jalannya, kalau kita tetap fokus. Kalau sasar pakai GPS. pakai GPS pun kalau kita itu fokus pada tujuan kita. Iya kan? Iya dah bener dah. Ya kalau tujuannya pengen tersesat. Fokusnya tersesat. Oh iya. Yang masalahnya gini, semua manusia itu punya kesempatan sukses di puncak kesuksesan itu satu kali dalam seumur hidup. Kalau bisa eksis terus itu berarti dia maintainnya bagus. Nah, Jadi yang belum sukses nggak usah kecil hati. pasti akan Ya, ada sukses. Pasti itu. Kalau Itu nggak ada, dijamin. kira-kira. Berarti dia kebangetan. Iya gitu. Dan itu kalau jangan berkecil hati, Kalau tapi hatinya kebesaran juga susah, Pak. Ya itu tadi, makanya harus bisa memanage diri. Nah, Oke, tentang nilai-nilai ini ya dari Kang Erik nanti kita akan bahas di belakang. Ya, demikian Dimas Diajeng dan Netralis, kita menemani rekan-rekan semuanya. Tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap berkesenian ya, dan Ya. fokus pada tujuan kita. Itu pesan-pesan dari Kang Erik Hattori dari Asia Pro. Ya, Asia Pro. Aisyah Production. Aisyah Production. Demikian saya Denny Sumirat di sini serta rekan saya itu Sumardono. dan Bon Jovi. tentunya Kang Erik Thohir. Kang Erik Hattori undur terlebih dahulu. Kita nantikan di episode Cedek Geni selanjutnya. Tetap di Cedek Geni. Open your mind. Salam, sampai jumpa.